yang ditinggalkan adalah keburukan. Paling tidak Bapak Ibu, dikenal anak cucu kita besok, masyarakat kita ini adalah yang diingat mereka dari kita, kebaikan yang pernah kita lakukan selama hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa ajabta al-basairina bisyawatal riwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, semoga kita semua istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sampai akhir hayat kita tutup kehidupan ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, subuh ini semua sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian hadis kita Bapak Ibu pada subuh yang mulia ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini Bapak Ibu asbabul wurudnya, ini salah satu hadis yang disampaikan Nabi detik-detik menjelang, kalau kita mengingat sejarah, ada yang disebut dengan haji wada ataupun haji perpisahan kalau bahasa kita ya. Jadi di situ ada beberapa pesan yang disampaikan Nabi. Salah satunya hadis yang akan kita baca inilah Bapak Ibu. Kalau di Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Kalau di hadis asbabul wurud, ada sebab-sebab kejadian, maka kemudian Nabi memberikan sebuah pengajaran kepada kita, termasuklah hadis ini Bapak Ibu. Kita baca dan mohon sama Allah diberi kita nanti pemahaman. Setelah kita dapat memahami dengan baik, kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau bisa kita ajarkan kebaikan ini kepada orang lain. Karena Bapak Ibu, yang paling banyak dia mendapatkan kebaikan di dunia ini adalah mandalla ala khairin walahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang setelah dapat ilmu ini dia ajarkan ke orang. Sama dengan kata Nabi, dalla itu menunjukkan. Dia tunjukkan orang melakukan kebaikan sehingga orang ini mengikuti kebaikan itu. Mulai kita hidup sampai nanti kita meninggal Bapak Ibu, selama orang masih melakukan kebaikan yang pernah kita tunjuk ajarkan, itu akan terus mengalirkan pahala kepada kita Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini pandai-pandailah. Amal jariah ada, dosa jariah juga ada. Kalau dosa jariah yang ditinggal, dosa yang mengalir. Kebaikan yang pernah ditunjuk ajarkan, kebaikan pahala pula lah yang mengalir. Pandai-pandai, kalau bahasa kami orang Medannya, pandai-pandailah meniti buih biar sampai katanya ketepian. Apa artinya? Pandailah meniti hidup, jangan sampai orang mati yang ditinggalkan adalah keburukan. Paling tidak Bapak Ibu, dikenal anak cucu kita besok, masyarakat kita ini adalah yang diingat mereka dari kita, kebaikan yang pernah kita lakukan selama hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah, dari Abi Umamah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa sallu khamsakum, dan tunaikanlah salat yang 5 waktu, wa sumu syahrakum, dan berpuasalah kamu di bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusukum, dan
kepada pemimpin-pemimpin di antara kamu, tadkhulu jannata rabbakum, tadkhulu jannata rabbikum, masuklah kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Hakim. Derajat hadisnya tidak sampai dia Bapak Ibu sahih, tapi dia masih status hasan sahih, masih bawah di sini. Yang pertama kata Rasulullah, Bapak Ibu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau kita buat judul kajian ini wasiat-wasiat Rasulullah supaya kita masuk surga, sederhananya begitu. Wasiat-wasiat Rasulullah supaya kita masuk surga. Yang pertama kata Rasul, modalnya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kita kutip perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kutipannya itu? Orang yang bertakwa itu, kata Sayyidina Ali, Bapak Ibu, paling tidak 4 ciri harus ada dalam dirinya. Ini menunjuk nomor 4 ini tak ada rasanya masalah ya Bapak Ibu ya. Masalah juga ini. Tidak apa-apa. 4 begini, tidak apa-apa. Rasanya ini banyak yang dilarang. Dibuat jari begini. Kita kalau ceramah tidak mungkin menyebutkan nomor itu, tak boleh memang langsung. Tapi poin ini kan tetap Bapak Ibu. Nanti kalau salah Ustaz diingatkan. Kata Sayyidina Ali, ada 4 ini Bapak Ibu yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Kata beliau, at-taqwa'u minal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadun li yaumir rahil. Yang 4 ini paling tidak harus ada dalam diri seseorang. Allah disebut, kata Sayyidina Ali, orang ini orang yang bertakwa. Yang pertama, inilah pemain sulitnya. Karena biasa kita pakai tangan, nanti dipotong orang pula, bahaya kita. Yang penting Bapak Ibu, tak ada maksud kita ke sana menunjuk nomor. Yang penting ini kajian kita harus kita sampaikan. Dari yang 4 ini, nomor 1, at-taqwa minal khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu Bapak Ibu, orang tuaku semua, kata Sayyidina Ali, harus muncul dalam dirinya khauf, rasa takut, minal jalil, daripada yang maha jalil, yang maha mulia ini, yaitu Allah. Maksudnya Bapak Ibu, kalau saya takut kepada hewan binatang buas, katakanlah ini serigala, maka cara saya karena takut sama dia, maka saya berusaha menghindar dari serigala ini. Tapi takut kita kepada Allah malah bertolak belakang dengan takutnya kepada makhluk. Takutnya saya kepada binatang buas, saya menghindar. Takutnya saya kepada Allah, maka Bapak Ibu disuruh mendekat, mendekat, mendekat. Rasa takut inilah Bapak Ibu sehingga muncul dalam hidupnya, melahirkan yang disebut dengan al-muraqabah. Apa muraqabah itu Bapak Ibu? Merasa dirinya saking takutnya dalam hatinya, dia sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka heran kita Bapak Ibu, ini terbagi menjadi 2. Kalaulah benar-benar pengawasan Allah ada dalam diri kita, mungkin saja kalau ramai seperti ini Bapak Ibu, bisa saja ibadah kita tunjukkan yang paling bagus. Ini derajat takutnya karena masih butuh penilaian orang. Bisa saja ketika ramai baik kita Bapak Ibu, tapi ketika kita sendiri, berapa banyak orang-orang yang ketika di kesendiriannya dia melakukan maksiat, dosa kepada Allah. Jadi yang pertama, orang bisa takut kepada Allah di kala ramai. Ada orang ketika sendiri
dia tidak terlalu menampakkan di keramaian rasa takutnya kepada Allah, tapi dia sering menangis dikala sendiri karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan terjadi di Ustaz? Tentu guru-guru kita yang sudah tawadhu subuh, tentu guru-guru kita yang sudah sering bangun dengan malam, ketika mereka tahajud, ketika zikir, ribuan sudah mereka zikirkan, menetes air mata. Apa maknanya itu? Dia semakin merasa hadirnya Allah dalam dirinya, merasa dia dalam hidup diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang masih mau Bapak Ibu tengah malam meninjau sawit orang? Apa yang hilang dari dirinya? Rasa takut dan merasa pengawasan Allah Ta'ala. Ini kan tengah malam dan nampak Allah itu. Kenapa ada orang mau bermaksiat ketika dia kalah sendiri? Jelas-jelas dia terasa bahwa Allah hadir dalam hidupnya. Maka kata Sayyidina Ali, at-taqwa minal khawfu minal jahil. Hadirkan dulu rasa takutmu kepada Allah, sehingga rasa takut ini muncullah pengawasan CCTV dari Allah. Kalau sudah diawasi Allah, hadir dalam hidup, jangankan Bapak Ibu maksiat zahir, maksiat batin pun takkan berani kita Bapak Ibu melakukan. Ini yang pertama ini Bapak Ibu butuh latihan yang cukup lama Bapak Ibu. Kenapa ada orang berani melakukan dosa yang hilang dari dirinya rasa takut kepada Allah? Kenapa hilang rasa takut itu? Karena dia merasa tidak ada hadir pengawasan Allah dalam hidupnya. Jadi kalau kita Bapak Ibu habis sholat subuh nanti muncul maksiat batin. Apa maksiat batin ini? Riya, sum'ah, hasad, takabur. Hasad itu dengki, takabur itu sombong. Artinya muncullah sifat-sifat di dalam hati batin ini maksiat. Langsung lebur dia dengan astagfirullah. Allah tahu ini, yang nyata dia nampak nyata, tahu dia yang batin, yang tersimpan pun tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tidak tahu apa yang tersimpan di hati saya sampai detik ini Bapak Ibu. Tapi yakinlah Bapak Ibu, Allah tahu persis apa yang ada dalam hati Ustaz Abdul pada subuh ini. Kita Bapak Ibu tidak tahu. Maka ini nomor satu ya, harus betul-betul Bapak Ibu keluarkan dari diri kita ini bahwa kita sebenarnya dalam pengawasan Allah, kita tidak diawasi oleh manusia. Maka muncul yang disebut dengan sifat muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diawasi, maka kemudian muncul kehati-hatian dalam kehidupan ini. Ya Allah, aku hidup hari ini. Kemana aku hari ini? Kemana kaki ini melangkah? Kemana kaki ini akan kulambaikan? Dan kemana mata ini akan kugunakan? Kemana telinga ini dia akan mendengar? Kemana badan ini akan kupakai? Mungkin hari ini, inilah hari terakhirku di dunia ini. Selalulah dia merasa bahwa dirinya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. At-taqwa minal khawfu minal zalil wal amalu bitanzil. Nomor 2 kata Sayyidina Ali, beramal bitanzil sesuai yang telah diwahyukan kepada Rasulullah. Bapak Ibu, sering disampaikan bahwa kita ini dalam hidup tak sama pendidikan dan takdir Allah berikan kepada kita. Ada yang paham agama, ada yang tidak paham agama, ada yang sempat takdirnya sekolah, ada juga yang Allah takdirkan tidak sempat sekolah dengan berbagai macam alasan, dan itu tak perlu kita sesali Bapak Ibu. Lalu maksudnya gimana Pak Ustaz? Kalau sampai ada orang di hari tuanya atau setelah dia bertaubat, beramal rajinnya minta ampun Bapak Ibu, ke masjid rajinnya alhamdulillah, puasa Senin Kamisnya alhamdulillah, infak sedekahnya pun alhamdulillah. Tapi ingat Bapak Ibu, amalan salat, amalan puasa, infak sedekah kalau tidak didasari dengan bitanzil yang diajar
berdasarkan yang disampaikan oleh Rasulullah, maka amal ini nanti bisa cacat dan bahkan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya, Bapak Ibu setelah taubat rajin sholat, tapi mohon maaf Bapak Ibu, ilmu tentang masalah wudhu saja pun Bapak Ibu hendaknya tahu di mana cara beristinja yang benar. Hendaknya tahu dia mana yang disebut dengan rukun wudhu, mana syarat wudhu, mana sunnah wudhu. Yang penting bagi dia, sekarang aku belajar menjadi orang yang taat Pak Ustaz. Wudhu orang, wudhu saya. Kumur-kumur orang, kumur-kumur saya. Hendaknya tahu dia mana rukun, mana yang wajib itu. Maka orang wudhu, dia wudhu. Orang sholat, dia sholat. Orang beramal seperti inilah Bapak Ibu yang disebut dengan amal yang mardud, amal yang ditolak. Apa sebab? Karena beramal ketiadaan pakai ilmu. Maka mohon maaf Bapak Ibu, di hari tua kita ini ada majelis ilmu hari ini. Ada nanti majelis ilmu yang di pikiran kita Bapak Ibu, sempatkanlah untuk hadir. Wajib untuk kita sampai kita meninggal menuntut ilmu, tapi mendapatkan ilmu ini tidak ada kewajiban Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi datang saja, dengarkan, dapat tak dapat itu bukan urusan kita. Apa sebab? Karena menuntut ilmunya wajib, mendapat ilmunya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dikhawatirkan begitu, lama dia beramal puluhan tahun, tapi nanti pahala sholatnya tak ada. Kenapa tak dihitung pahala sholatku ini ya Allah? Maka dinampakkan catatannya. Bagaimana sholatmu bisa kuterima kata Allah? Istinjaku saja tak bersih. Bagaimana bisa kuterima sholatmu? Wudhumu saja, membasuh wajah pun tidak sempurna. Bagaimana bisa kuterima sholatmu? Sementara hukum wudhu pun kau tak paham. Kira-kira bandingannya begitulah Bapak Ibu. Karena pentingnya wal amalu bitanzil. Banyak orang yang beramal kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, yang diturunkan Allah kepadanya, maka itu juga berefek. Dia pun beramal tapi tidak diterima oleh Allah. Jadi inilah Bapak Ibu sarananya sekolah kita. Kajian hadisnya sudah ada, kajian fikihnya dibuat lagi sama pengurus lagi, kajian akhlaknya dibuat, kajian tauhidnya dibuat, sehingga inilah sekolah kita bisa kita cerdas dalam beramal supaya jangan letih beramal nanti sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa pun demikian Bapak Ibu. Nanti menjelang bulan 3 kita akan naikkan semua, keluarkan semua dalil-dalil tentang puasa. Bagaimana disebut dengan syarat puasa, syarat wajib puasa, bagaimana dengan rukun puasa, sunnah-sunnah puasa. Harus ada ilmu itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada itu, nanti kita beramal hanya ikut-ikutan saja. Inilah yang berbahaya. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu dalam fikih. Wa kullu man bi ghairi ilmi. Berapa banyak orang-orang yang beramal di ghairi ilmi, tapi dia beramal tidak ada ilmunya. Mardudatun la tuqbalu. Amal yang dilakukan tapi tidak ada ilmunya, mardud ditolak. La tuqbalu, tidak akan diterima Allah. Maksud perkataan itu Bapak Ibu, jangan malas untuk belajar. Kalaupun hari ini tak pandai contohnya baca Quran dengan fasih, tapi selama Bapak Ibu ada keinginan terus belajar, dimaafkan Allahnya cara baca Quran kita hari ini. Tapi ada orang-orang yang sudah tahu dia tak pandai baca Quran, bertahan dia dalam kebodohannya. Orang inilah yang akan besok tidak akan dihitung amalnya. Jadi tidak usah bersedih Bapak Ibu. Aku tak paham ilmu solat Pak Ustaz. Belajar saja. Tak dapat Pak Ustaz. Tak apa-apa. Penting belajar. Yang dinilai Allah adalah sesuai batas kemampuanmu dalam beramal. Yang penting kau terus menuntut ilmu. Nah ini Bapak Ibu harus kita ingatkan sedikit. Mudah-mudahan nanti ingat kita bersama-sama ini bahwa pentingnya ilmu dalam beramal. At-taqwa minal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil
wal qana'atu bil qalil. Orang bertakwa itu, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, wal qana'atu, sifat qana'ah, merasa cukup, bil qalil, dengan yang sedikit. Jadi orang bertakwa ini Bapak Ibu, kalau mau nampak Bapak Ibu ciri-cirinya dalam diri kita, mudah kita merasa cukup dengan yang sedikit. Dulu kita kaji hadisnya, warda bima qasamallahu, jadilah kau yang paling ridha menerima atas pembagian yang ditetapkan oleh Allah. Sekarang di takwa disampaikan Sayyidina Ali lagi, wal qana'atu bil qalil. Qana'ah, sifat menerima hati, bil qalil, dengan yang sedikit. Maksudnya Sayyidina Ali sedang mengajarkan bahwa sifat qana'ah inilah Bapak Ibu yang bisa mencukupkan biarpun itu sedikit. Makna qana'ah di situ bisa kita artikan Bapak Ibu, sedikit pun yang dikasih Allah sama kita, kalau kita syukuri sudah cukup, yang itu sebenarnya Bapak Ibu. Tapi banyak pun yang diberikan Allah, selalu kita tak punya rasa syukur. Itulah yang disebut dengan sifat tamak, rakus, semua mau dimiliki dalam kehidupan ini. Dan ini tidak akan berhenti berkesudahan kecuali orang yang punya sifat qanaah. Jadi Bapak Ibu, timbangan hadisnya itu kalau dipikir-pikir, supaya ingat kita, bagaimana supaya hidupmu senang, 4 resepnya. Apa resep yang ketiga dan keempat? Kalau perkara dunia dalam hadis Nabi, kau pandang orang yang berada di bawahmu, maka kau akan bahagia. Resep keempat, pandang masalah akhirat ini, orang yang ada di atasmu, pasti kau bahagia. Coba implementasikan yang dua ini Bapak Ibu. Masalah dunia, tengok yang di bawah kita, pasti kita bahagia. Muncullah sifat qanaah. Ya Allah, hari ini aku mikirkan kredit Hondaku, padahal aku jumpa dengan orang, jangankan masalah kredit yang bening, makan hari-harinya payah di dunia ini. Muncul sifat syukur qanaah dalam hati Allah. Ya Allah, bagaimana diriku sekarang ini, penyakit banyak, asam urat datang, kepala pening, jantung pun dicek bermasalah, sedih, galau. Berjumpa dengan kawan-kawan di majelis ilmu, cerita dengan kawan sebelah, penyakit kawan 3, penyakit kawan itu 10, itu pun belum selesai dia ceritakan sama kita. Apa maksudnya Bapak Ibu? Masalah dunia, sudahlah kau cari orang yang lebih susah darimu, pasti karena kau bersyukur, senanglah dalam kehidupan. Masalah akhirat, tengok di atas kita, sama umur kami, sama jadwal pensiunnya, sama merantau Ujung Batu. Kenapa dia tua, mampu dia sholat berjamaah ke masjid, aku kenapa tak mampu? Sama umur kami, dia bisa puasa Senin Kamis, aku kenapa tak bisa? Sama usia kami, hanya beda bulan saja, kenapa dia mampu baca Quran khatam sekali 2 bulan, aku jangankan sekali 2 bulan, sekali setahun pun aku tak mampu. Masalah akhirat, tengok orang yang di atasmu. Masalah dunia, tengok orang yang di bawahmu. Maka muncul sifat qanaah, merasa cukup dalam hati. Itulah yang disebut dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya senang hidup ini, sekali lagi Bapak Ibu, itu saja resep yang kata Nabi ya. Masalah dunia, tengok orang yang di bawah kita. Susah kita hari ini, kita berkata dalam hati, ya Allah, pagi ini aku hendak beras ke rumah yang mau dimasak tak ada, harus berputar lagi di tetangga. Syukurkan. Mungkin makan kita hari ini terancam. Kalau pergi ke Pekanbaru, jangankan makan mereka, tidur mereka malam itu tidak tahu kita di mana, terlantar. Kalau kita berpikir demikian, ya Allah, terima kasih. Biarlah hari ini aku susah makan, tapi aku bisa bernaung di bawah rumah, biar rumah ini kontrak. Dibanding saudaraku, masih banyak yang lebih susah. Itu dalam hidup di Bapak Ibu. Makanya sering awak kumpul begini majelis ilmu, tukar cerita, maknanya silaturahim, dan isinya nanti banyak awak dapatkan. Salah satunya membuka pintu rezeki itu dalam hadis Nabi adalah peluang-peluang
supaya jangan stres atau memikirkan dunia ini sendiri, supaya nanti Bapak Ibu bisa membandingkan dengan orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, at-taqwa minal khawfi minal zalil wal amalu bin tanzil wal qana'atu bil qalil wal istihdadul li yaumir rahil. Target orang yang bertakwa itu adalah istihdad, melakukan persiapan yaumir rahil, yaum hari rahil, hari akhirat. Jadi orang bertakwa ini hendaknya bercita-cita dia akan hidup di dunia ini 1000 tahun, seperti cita-cita orang kafir dalam Quran. Kalau orang kafir itu cita-citanya karena rasa dia enak betul dunia ini. Orang namanya bebas, rasanya enak, nikmat betul dunia ini. Maka dia bercita-cita dalam Quran itu, hidupkan kami 1000 tahun ya Allah. Orang yang bertakwa tidak ada cita-citanya begitu. Apa cita-cita orang bertakwa? Cita-citanya istiqdad. Ya Allah, sekarang aku sudah umur 50 tahun, bagaimana salatku? Allah, aku sudah berumur 50 tahun, bagaimana puasaku? Ya Allah, aku sudah berumur 60 tahun, bagaimana puasa Ramadanku? Aku masih ada yang belum diqada, bagaimana baca Quranku? Istiqdad, persiapkan diri masing-masing. Yaumir rahil, hari yang akan datang, hari kiamat. Kalau tidak kau siapkan dari sekarang, berarti ketakwaan itu masih belum tumbuh dalam hati kita. Persiapkanlah Bapak Ibu, baca Qurannya sudah bagaimana, sholat yang ditinggal waktu muda sudah diqada apa belum, puasa Ramadannya bagaimana, infak sedekahnya bagaimana. Di hari-hari kita penghujung usia ini kita targetkan. Ya Allah, aku sekarang sedang istiqdad. Apa istiqdad? Persiapan menuju kematian. Penutup Bapak Ibu, kita banyak menyampaikan di jamaah kita di Medan. Kalau kita sudah usia 40 tahun, sering kita ingatkan istiqdad, salah satunya melembutkan hati. Salah satu yang paling mudah Bapak Ibu adalah menyiapkan kain kafan kita di rumah masing-masing. Apa Bapak Ibu? Menyiapkan kain kafan kita di rumah masing-masing. Yang belum menyiapkan, pagi ini nanti pergi ke pasar, cari kain terbaik, termahal dan juga tertebal. Tidak usah menunggu dari STM kita nanti, itu sangat tipis karena itu persatuan. Itu kan hanya insiden. Kalau tidak ada lagi, itu dipakai. Bagi diri awak Pak, pakai yang terakhir. Ambil di pasar, ukur berapa tinggi kita, 1,66, jadikan 2 tangkap jari dari atas, katakanlah 180, berarti 3 lapis. Untuk apanya segala macam itu, 3 buat 10 meter Pak, dan cukup itu. Simpan di lemari. Baru wasiat. Apa wasiatnya? Wahai istriku, kalau aku meninggal besok, ini kain kafan. Dan jangan lupa bagi yang sudah berangkat haji, berangkat umrah, jangan sampai hilang kain ihram. Nanti itu juga diselipkan bawah. Supaya apa Ustaz? Menjadi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Bapak Ibu caranya ya. Istiqdad salah satunya, siapkan kain kafan kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang pertama dulu, masalah takwa, apa ciri yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Insyaallah kita lanjutkan hadis ini di hari-hari yang akan datang. Terima kasih.